Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Hari ini kita berkumpul lagi bersama-sama di dalam Menara Doa Papua House of Prayer for All Nations. Amin. Saya percaya setiap kita hadir di tempat ini dengan satu kesepakatan, satu hati. Kita semua yakin ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah melalaikannya. Tuhan pasti menggenapinya. Ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan berfirman, maka semua terlaksana dan semua menjadi ada. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri sore hari ini. Ini kami semua yang ada di ruangan Zoom Tuhan. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat sore yang indah. Terima kasih buat sore yang dahsyat. Ada pengurapan yang baru. Tuhan lepaskan dari tempat yang maha tinggi. Bagi setiap kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom, saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada saat hari ini. Saya menyapa Anda, salam sehat, kuat selalu. Ya, luar biasa, Tuhan terus menuntun, membimbing semua kita tanpa terkecuali. Tuhan terus menuntun, membimbing kita sampai saat hari ini kita ada ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Tema besar diberikan hari ini, Papua membangkitkan penuai Kedar. Waduh, luar biasa ya, karena saya dapati, saya lihat hampir seluruh Papua hampir berhasil dihijaukan. Saya sudah masuk ke seluruh Papua, tanah Papua itu mulai dari Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke, gunung-gunung, lembah-lembah. Saya sudah masuk di Papua. Bahkan saya sudah masuk ke Papua Nugini. Di sana Papua Nugini, negara lain di Montagen, Hagen, Tari, Mindi, Lei, dan arah-arah Port Moresby. Tetapi di sana hampir-hampir tidak didapati orang-orang Muslim, ya, orang-orang Kedar. Tetapi di Papua kita Indonesia ini luar biasa. Saya dapati banyak sekali di pelosok-pelosok ada surau-surau, ada masjid-masjid. Luar biasa saya dapati. Ini menunjukkan sudah terkontaminasi sangat luar biasa. Belum lagi dari kawin campur dan macam banyak hal. Makanya tidak salah Papua membangkitkan penuai Kedar. Firman hari ini dari saya sendiri, tema dari saya sendiri mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus Tuhan itu keputusan saya. Tidak ada halo. Ya, jelas ya suara saya ya? Halo. Ya, jelas, itu jelas ya. Mengikut Yesus keputusanku. Kenapa saya beri judul ini mengikut Yesus keputusanku? Atas dasar apa saya ambil judul mengikut Yesus ini keputusanku? Ya, ini Yesus keputusan saya. Yang dulunya saya tidak percaya, saya tidak mengakui, saya menghujat, saya mengolok, saya menghina. Tetapi sekarang saya mengalaminya. Inilah keputusan saya mengikut Yesus itu. Kenapa saya mengikut Yesus itu? Yang pertama, saya berpikir begini, sebablah dialah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dari awalnya bumi dijadikan, bumi dibuat sampai isi-isinya. Luar biasa. Dia pencipta langit bumi ini. Dia Allah yang maha kuasa, pencipta langit bumi ini. Dan dia itu firman Allah sendiri. Kalam Allah, kalimatullah, kalam Allah. Kalam, firman menjadi manusia. Lewat perantara Rohul Kudus, Al-Quran mengatakan. Dan dalam surah Maryam dijelaskan banyak sekali Isa lahir dari Rohullah, Roh Tuhan, Roh Kudus, Rohul Kudus itu ya, Roh Ilahi, ya, sukma Allah, nafas Ilahi, dan dia menjadi manusia. Dia hidup, dialah
Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 dijelaskan dia guru dan dialah Tuhan. Diyakinkan lagi dia itu Tuhan. Nah, saya sangat mempercayai dia Tuhan itu sendiri, ya. Dia berbeda dengan kelahiran kita secara manusia, lahiriah. Berbeda, sangat-sangat berbeda dari roh Tuhan, roh ilahi, rohul kudus itu. Dia hidup, dia sama seperti kita. Dia merasakan, dia hidup, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia mencontohkan teladan hidup. Dan entah kenapa ditulis di dalam Al-Quran juga. Dalam usia belasan tahun dia berargumentasi dengan ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat. Di dalam Alkitab juga dijelaskan begitu. Itulah pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang ilahi itu sangat nyata, sangat luar biasa. Karena benih ilahi dia menjadi manusia. Dan dalam Filipi dikatakan dia taat setia sampai mati di kayu salib. Makanya namanya diagungkan, nama di atas segala nama, biarlah segala lutut terus bertelut mengaku dialah Tuhan. Yesus Tuhan, dia Raja, dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, luar biasa. Saya sangat mempercayai Yesus itu dialah Tuhan. Nah, yang kedua, saya mempercayai dialah juru selamat, dia penyelamat. Dia penyelamat. Nah, entah kenapa di ajaran kami dulu diajarkan dia Imam Mahdi, dia nanti akan datang menghakimi di dunia ini dan di akhirat dia akan datang. Dia penyelamat dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61. Isa hazwa siratul mustaqim, dia petunjuk jalan yang lurus. Dialah jalan lurus itu. Ayat lain mengatakan di dalam Injil pasalnya yang ke-14, saya akan baca ayatnya yang ke-6. Ini kata Yesus sendiri. Ya, kata Yesus, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah pencipta langit bumi itu dikatakan kalau tidak melalui aku. Dialah jalan, dialah petunjuk jalan itu, dialah kebenaran dan dialah hidup itu. Hidup ilahi. Alkitab menuliskan kematian tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan kematian itu. Dia bangkit hidup kembali. Dia memang mati bukan setengah mati. Dia mati benar-benar mati. Tetapi Alkitab mengatakan dia bangkit. Bangkit hidup kembali dan menampakkan kepada pengikut-pengikutnya ratusan banyak orang. Dia nampakkan dan dia bangkit naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa, menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan dia mencurahkan rohnya yang kudus itu. Makanya begitu hebat, luar biasa kegerakan di zaman ini, ya, di zaman sekarang ini orang-orang bertobat, banyak orang bertobat, teman-teman saya bertobat, bahkan saudara-saudara yang pernah saya ketahui, teman dekat saya, dia bertobat. Orang-orang belum lagi kalau kita lihat di YouTube itu banyak-banyak sekali orang-orang suku bahasa berbeda, bangsa berbeda, karakter berbeda. Mereka bertobat, mereka mempercayai, mereka mengimani Yesus Kristus, dialah Tuhan, dialah jalan, dialah petunjuk jalan itu, dia jalan kebenaran dan hidup. Dia dari surga, sosok dari surgawi itu. Firman menjelma menjadi manusia, firman Allah itu, dan hidup lewat sosok Yesus itu. Dialah jalan, petunjuk jalan. Dia mencontohkan teladan, benar-benar teladan yang benar, yang baik, yang benar. Ya, yang baik belum tentu benar ya, tapi dialah kebenaran itu. Dia menunjukkan kepada semua orang. Dengan kata lain, dialah betul-betul jalan. Dia jalan.
Dia menuntun, dia membimbing setiap semua orang. Tidak ada jalan lain hanya melewat Yesus. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari yang letih, mari yang lesu, dan marilah yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Manusia mana, nabi mana yang berani mengatakan demikian? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Alkitab mengatakan dia setia, dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dia bawa semua orang untuk mengikuti jalannya. Dia jalan kebenaran. Dialah penyelamat, juru selamat itu. Luar biasa. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Dialah yang menjadi juru selamat. Dia barang siapa percaya kepada dia. Dia karuniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Inilah yang memotivasi saya untuk mengikut Yesus. Betul-betul itu keputusan saya. Karena dia Tuhan dan dia juru selamat. Dia penyelamat. Dia yang menuntun. Dia yang membimbing. Dan dia dapat saya rasakan. Dia roh ilahi. Ya, sukma Allah, nafas Allah, pribadi ilahi itu ada dalam hidup saya. Ada di dalam hidup Anda, dimanapun Anda berada saat hari ini yang menyaksikan suara saya ini. Barang siapa percaya, Anda yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu perkataan yang sangat-sangat luar biasa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Ya, pertanyaannya bagaimana kita itu, saya, semua kita, bagaimana untuk hidup dengan dia, dengan Kristus itu. Bagaimana ya kita terus hidup? Karena tanpa dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita terbatas dalam banyak hal. Kita manusia berdosa dan condong jatuh ke dalam dosa. Manusia semua berbuat dosa. Sekali lagi condong jatuh dalam dosa. Jadi bagaimana untuk kita terus bersama dia bisa tetap bertahan, tetap teguh, tetap hidup bersama dengan dia. Di dalam Kolose pasalnya yang ke-6, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Kolose pasalnya yang ke-6. Kolose pasalnya maksud saya Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Kolose pasal yang kedua saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Lihat, tetap di dalam dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar, dikatakan di situ. Hendaklah kamu berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Dikatakan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini dengan jelas mengatakan kita tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar, lihat ya, berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Nah, di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah, dikatakan. Hatimu melimpah dengan syukur, dengan ucapan syukur. Kita tetap teguh. Kita tetap bersama dia. Kita tetap mengandalkan dia. Dalam Injil Yohanes pasal 15 kita tinggal dengan dia. Kita menyatu dengan dia. Kita dekat dengan dia. Terus bersama dengan dia. Maka karena kita bersama dengan dia, kita dapat menikmati, merasakan bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan, buah-buah rohani terpancar dalam hidup kita. Kita mengalami Tuhan. Terus ya karakter ilahi, buah-buah ilahi,
ada banyak hal-hal yang ilahi dalam hidup kita yang mustahil kita dapat lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita akan capek, kita akan lelah, kita akan lemah, dan kita akan jatuh. Yesus mengatakan ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal ya melekat, tetap teguh, tetap diam, intim, erat, begitu intimnya. Baru dia dapat menghasilkan buah. Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-ranting. Kita ranting mustahil dapat berbuah. Buah ilahi, buah-buah rohani dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak tetap teguh, kita berakar, kita diam, kita melekat, kita begitu intimnya dengan Yesus Kristus Sang Penyelamat itu. Makanya kita akan bertumbuh, kita akan berbuah, kita akan memancarkan kasih ilahi, kasih dalam Tuhan. Berbeda dengan kasih manusia. Ya, manusia semua bisa mengasihi, binatang pun bisa betul dia mengasihi. Tetapi kasih Tuhan itu, kasih agape itu sangat luar biasa. Karena kita tetap teguh, kita diam, kita tinggal, kita terus bersama dengan Tuhan, maka kita sendirinya dapat merasakan, menikmati kasih Tuhan. Buah-buah ilahi, kasih, damai, sukacita, sabar, lemah lembut, bahkan pengampunan. Ini yang saya alami di dalam hidup saya, bagaimana Tuhan memberi pengampunan itu kepada saya secara pribadi. Dan diri pribadi saya itu dengan mudah. Dengan mudah saya bisa mengampuni orang menyakiti hati saya, orang menghujat saya, orang menghina saya, orang mencaci maki saya, keluarga saya, teman saya, bahkan ada orang-orang yang saya tidak kenal, saya tidak tahu, hari-hari menghujat, menghina. Ada aja kata-kata penghinaan, kata-kata kotor hampir setiap hari. Tetapi dengan mudahnya saya mengampuni, saya mengampuni. Itu tanpa Tuhan mustahil saya dapat lakukan. Tapi karena terus saya belajar hari-hari, setiap hari dengan Tuhan, saya merasakan betul-betul kasih Tuhan. Ya, dengan mudahnya saya mengampuni, saya ampuni, saya ampuni, saya mengampuni semua orang-orang yang saya ingat kata-kata kotor, ampuni dia ya. Pikiran saya berpikir juga, hati saya berpikir, kenapa dia begitu? Makanya tidak salah dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh ya. Daging itu lemah, roh itu menurut ya. Makanya luar biasa, selalu hari-harinya saya terus mengkonekkan diri saya, bagaimana saya terus hari-hari hidup dekat dengan Tuhan, tinggal dengan Dia, maka tidak heran kita dapat memancarkan kasih ilahi, buah-buah rohani, buah-buah ilahi, sehingga orang menjadi suka, orang menjadi senang terhadap diri kita karena ada ilahi, ada Tuhan itu, ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ayat yang ke-8 dikatakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Karena engkau berbuah banyak, kita berbuah, menghasilkan buah ilahi, buah-buah rohani, termasuk tadi pengampunan. Itu pengampunan ya, kesabaran, pengampunan ya, itu luar biasa. Terjadi sudah dalam hidup saya. Saya bangga dengan Tuhan yang memberi kesempatan kepada saya untuk menikmati, merasakan perasaan ilahi, merasakan bersama dengan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan itu ya. Sehingga saya rindu sekali terus ingin membagikan apa yang saya rasakan, apa yang saya nikmati, apa yang saya kecap ini. Makanya tidak sabar saya membagikan, memberitakan kabar baik itu di mana-mana, kapanpun, situasi apapun, dimanapun. Ini tidak henti-henti. Ya, dari Jakarta saya masuk ke Pulau Bali, dari Pulau Bali saya ke timur. Kemarin di timur ya, perbatasan timur, Timor Leste, saya sudah masuk ke Timor Leste, Dili, ya, di perbatasan Tambua. Saya ada di sana, saya ada di Kupang, bahkan saya ada beberapa di wilayah di Kupang.
tempo hari bulan lalu karena angin kencang sangat kuat, saya masuk lagi ke Sulawesi. Saya ada di Talaut, ya kurang lebih 3 jam dari kota Melungwane di Talaut. Saya hadir di sana, saya melayani di sana. Gereja-gereja yang berbeda. Tidak hanya satu gereja yang berbeda. Nah, tentunya ada gereja aliran karismatik, ada Pantekosta, ada Betani, gereja-gereja yang berbeda. Habis dari situ saya masuk ke Manado dan sekitarnya. Ini sekarang ada di Manado ya. Saya sekarang ada di Manado ya. Nanti saya akan akhiri di Tondano. Nah, lalu dari Tondano saya akan beranjak nanti ke Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Tengah, termasuk di situ ada Palu, ada Poso, Tentena, ya. Kalau cukup waktu nanti saya masuk ke Toraja dan Makassar. Lihat, terus beranjak. Lalu saya lanjut lagi nanti di Papua. Kalau tidak ada halangan nanti bulan 7 saya ada di Papua Barat, di Kaimana. Lihat, saya rindu terus memberitakan kabar baik itu, kabar sukacita itu kemana-mana. Itulah sukacita yang saya alami, terus saya dekat dengan Tuhan, kasih Tuhan terus nyata dalam hidup saya, dan saya rindu membagikan kasih ilahi. Apa yang saya alami ini di mana-mana. Kadang-kadang angkot aja, supir angkot saya injili ya. Supir ojek saya injili. Ada orang tertentu, nah, dia bertanya, saya coba injili. Ya tidak sabar ya. Itulah kabar baik, kabar sukacita terus saya lakukan dan saya jalani sampai saat hari ini. Itu saya jalani terus bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak membiarkan saya begitu aja. Tuhan katakan begini, pergilah beritakan Injil ke segala bangsa, semua bangsa, segala bangsa. Semua, dimanapun, bahasa berbeda, karakter berbeda, saya lakukan pergi. Pertanyaannya, kalau saya pikir-pikir, kemana saya pergi? Saya tetap pergi. Kalau saya pikir kemana dan di mana, ongkosnya berapa, caranya bagaimana, saya akan capek, saya akan lelah. Saya tetap melangkah. Saya pergi, memberitakan kabar baik itu, dan Tuhan betul perjumpakan saya dengan orang-orang tertentu. Mereka haus, mereka rindu, mereka bertobat, mereka percaya. Ada beberapa orang dibaptis, saya baptis mereka. Saya pergi terus, saya berjalan terus, tidak sampai situ. Aku menyertai. Tuhan mengatakan, aku menyertai. Jadi setiap semua kita yang mengimani, yang mempercayai Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Dia yang bertahta ya. Dan kita mengakui Dia jalan keselamatan, Dia petunjuk jalan itu, dan kita dekat dengan Dia, kita tetap teguh dengan Dia, kita terus bersama dengan Dia, dan Dia menyertai hidup kita. Berarti Dia yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Ya, saya buktikan dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Betul-betul Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Dengan kata lain, Dia itulah memelihara. Ya, Dia memelihara segala apapun yang saya lakukan. Dalam Filipi pasal yang keempat, Ia akan memenuhi segala keperluanmu, dalam Filipi pasal keempat ayat yang ke-19, menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus. Berarti Dia itu memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi betul-betul kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Ya, persoalan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, janganlah kamu khawatir. Dikatakan, apa kamu makan, apa kamu minum, apa yang kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Yesus katakan, jangan khawatir apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Jangan khawatir akan bagaimana hari esok, ke depan bagaimana. Yang jelas, setiap kita yang mempercayai, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita percaya Dialah jalan, Dialah penuntun, Dia terus ikut Dia, dan kita melekat dengan Dia, kita tetap setia dengan Dia,
maka dia memelihara terus. Dia memelihara kita taat, kita setia, dia memelihara, dia menjaga. Sampai saat hari ini benar-benar Tuhan menjaga, melindungi hidup saya secara pribadi. Makanya tema hari ini benar-benar mengikut Yesus itu betul-betul keputusan yang saya lakukan. Saya sudah seperti tidak peduli lagi dengan situasi ya lahiriah dalam hidup saya ya. Saya siap menyangkal diri saya, meninggalkan sanak famili, keluarga, ya, keluarga saya, kakak adik saya, paman bibi saya, ya, keluarga saya loh. Ya. Saya belajar terus, mencoba terus mengasihi Yesus, mengasihi Dia dengan terbatasnya saya, dengan kebodohan saya. Dengan terbatas pikiran saya, dengan terbatas banyak hal dalam hidup saya. Saya terus belajar. Ya Tuhan terus menuntun. Betul Roh Kudus itu mengajar, menuntun, membimbing, memberi peka kepada saya. Dia itu betul-betul Allah Immanuel. Allah yang menyertai kemanapun, dimanapun saya berada. Betul-betul Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi ya. Makanya tidak salah juga Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan ya. Kita melakukan kebenaran Allah yang dikehendaki Allah, yang dimaui Allah, yang dikehendaki Allah dengan terbatasnya saya secara pribadi dan Anda yang menyaksikan suara saya, maka lain itu akan ditambahkan. Semua ditambahkan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Tuhan aja memelihara orang-orang yang menghujat, mengolok, menghina, mencaci, memaki, Tuhan pelihara. Burung di langit Tuhan pelihara. Bunga bakung, rumput di ladang, Tuhan hiasi, Tuhan jaga. Terlebih-lebih kita yang percaya, orang-orang percaya. Alkitab mengatakan kita biji mata Allah, kita kepunyaan Allah, kita milik Allah. Kita ini mempunyai kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah itu. Bahkan kita ini biji mata Allah. Ya, tentunya Allah yang bertanggung jawab karena dia yang menjadi raja kita, dia yang bertahta, dia yang berdaulat, makanya dialah yang bertanggung jawab terhadap setiap aspek kehidupan kita. Rumah tangga kita Tuhan pelihara, pekerjaan usaha kita Tuhan jaga, Tuhan lindungi, ya apalagi pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Mustahil setiap pelayanan dapat kita lakukan dengan kekuatan kita terus sendiri, dengan cara akal-akalan kita sendiri, ya nanti kita akan capek, kita akan lelah, kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Seberapa hebatlah kita, seberapa pintarlah kita terus butuh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya merasakan di dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus tidak henti-hentinya. Ada beberapa teman-teman saya yang mau ikut saya, mereka selalu berpikir bagaimana nanti ke sana, bagaimana ongkosnya, bagaimana hidupnya. Saya sudah membuktikan pelayanan yang saya lakukan, Tuhan itu betul-betul Allah Immanuel. Allah menjaga, Allah melindungi, Allah menyertai. Betul-betul Tuhan Allah Immanuel. Saya aja tidak tahu makannya apa, besok makan apa, tidur di mana, bagaimana hidup saya. Saya tidak tahu. Hari ini saya bisa duduk di rumah yang baik, rumah yang besar, rumah yang bagus. Ya, inilah Tuhan menyertai saya. Ya, saya sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga sibuk dengan saya. Nah, Tuhan lindungi saya, Tuhan sertai saya, Tuhan jaga saya. Sekali lagi, saudara kekasih dalam Kristus, ya, saya dapat katakan, marilah kita terus hidup bersama dengan Dia, tinggal dengan Dia, tetap berteguh dengan Dia, maka Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga, melindungi kita, karena kita itu mempercayai Dia Tuhan. Bayangkan Dia Tuhan. Dia Tuhan berarti Dia sudah segala-galanya. Pencipta langit bumi, pencipta kita, dan Dia juru selamat. Dialah penyelamat ya, hidup kita dari dosa kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Saya tekankan hari ini bukan yang paling utama dia menyelamatkan kita dari masalah kita, ekonomi kita, kegagalan kita, ekonomi kita, sakit penyakit kita. Tapi yang paling utama dia menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita lepas dari dosa.
Kita yakin dan percaya dengan iman kita, sekali lagi, dan kita taat, kita setia kepada Yesus itu. Kita taat dan setia mengikuti jalannya, mengikuti jalan Tuhan itu, dan kita terus betul-betul tetap teguh dengan Tuhan. Makanya Tuhan terus memelihara. Saya sangat percaya Tuhan benar-benar memelihara saya sampai saat hari ini. Tuhan menjaga saya. Saya sedikit sharing kepada Bapak Ibu, saudara kekasih dimanapun Anda berada. Pelayanan yang saya lakukan, saya jalani, saya buat sendiri, saya atur sendiri. Ya, tidak pulang-pulang ini. Betul-betul saya tidak pulang-pulang saya. Enggak pulang-pulang. Enggak stop-stop, enggak berhenti-berhenti. Saya juga kepingin pulang seperti Bapak Ibu, saudara kekasih, dan penginjil-penginjil yang lain. Mereka bisa pulang dengan baik karena mereka punya rumah mereka. Mereka mempunyai rumah, mereka mempunyai tempat tinggal yang baik. Ya, saya tidak punya saya tempat tinggal saya secara pribadi gitu ya. Yang punya saya milik saya. Ya, saya ada di mana-mana. Ya, hari ini saya ada di teman saya, rekan hamba Tuhan. Saya bisa menumpang. Ini aja saya menumpang berbicara untuk menyatakan kasih anugerah Tuhan. Ya, masih bersyukur saya masih diizinkan menumpang ya. Jadi bagi Anda yang punya rumah sendiri ya, dan dikasih numpang berhari, berminggu, berbulan, ya mengucap syukurlah ya. Saya tidak terlalu memikirkan hal yang lahiriah dalam hidup saya. Nanti kalau Tuhan izinkan saya juga memiliki rumah, apa salahnya? Ya saya akan nikmati itu. Tapi sampai saat hari ini, ya saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi, keadaan, apapun, ya sampai saat hari ini saya terus mengucap syukur. Saya senang, saya percaya dengan Tuhan. Tuhan betul-betul Dia Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus dosa saya. Dan saya percaya dengan iman saya, Dialah penyelamat, Dialah juru selamat, dan Dialah jalan. Dan saya terus ikuti, saya tetap taat, saya tetap setia, saya jalani bersama-sama dengan kekuatan Roh yang kudus itu. Dan betul, Allah memelihara saya, Allah menjaga saya, Allah melindungi saya, Allah menuntun saya, Allah membimbing saya, dan Allah itu segala-galanya dalam hidup saya. Saya bangga memiliki Yesus Kristus, Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Bertata, Dia yang berdaulat, dan Dialah segala-galanya. Makanya mengikut Yesus itu keputusan diri saya. Mengikut Yesus itu keputusanku. Apapun tantangan yang saya hadapi, saya jalani, apapun teror, ancaman terus ya saya hadapi, saya dengar, saya lihat, ya saya tetap jalani. Saya hanya memohon kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada saya, Tuhan memberi kemampuan kepada saya. Saya tidak terlalu meminta yang hebat-hebat yang secara lahiriah. Ya, tetap saya jalani semua aspek hidup saya, pelayanan saya terus bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sudah kekasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada, yang mendengar suara saya ini, percayalah dengan Yesus Kristus. Dialah Tuhan. Percayalah Dia jalan keselamatan itu. Dan tinggallah dengan Dia. Tetap teguh dengan Dia. Betul-betul hidup dengan Dia. Maka tidak ada yang mustahil. Semua yang lain itu tanggung jawab Tuhan. Dia katakan pergi, saya pergi. Tidak sampai di situ, aku menyertai. Berarti Tuhan bertanggung jawab dengan segala aspek apapun dalam hidup saya. Termasuk dengan kesehatan saya secara pribadi. Ya. Sekali lagi tidak henti-hentinya kabar baik, kabar sukacita. Terus saya akan beritakan di mana-mana sampai saat hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih. Salam sehat kuat selalu. Yang bertanya nanti silahkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ali. Luar biasa. Berita yang sangat indah buat kita semuanya. Hal-hal seperti inilah menurut saya Bapak Ibu akan terjadi di akhir zaman. Yesaya 42 ayat 10 berkata akan ada nyanyian baru, pujian baru dari desa-desa yang didiami Kedar.
inilah dia pujian baru, nyanyian barunya, yaitu kabar sukacita. Belum pernah ada di mulut orang Kedar. Di masa yang akan datang ini akan menjadi satu hal yang akan terjadi dari banyak orang. Saya serahkan kepada Pak Livius. Pak, mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan menyangkut apa yang kita dengarkan. Silakan Pak Livius. Oke, tepuk tangan untuk Ade Kumis dari Aceh. Ya, shalom Pak Livius. Senang dengar suaranya. Kesaksian berdasarkan Alkitab semua, dan juga beberapa ayat-ayat yang dia bisa kutip dari kitab sebelah. Itu luar biasa, dan kesaksian pertobatan beliau tidak sampaikan malam ini karena itu butuh waktu. Nah, tapi kesaksian bagaimana dia merasakan Yesus itu, dan Yesus itu siapa, semua yang sudah disampaikan malam ini. Nah, itulah sebabnya, itulah tema yang beliau ambil, mengikut Yesus keputusanku. Itulah tema, dan itulah yang beliau menikmati, dan kita juga harus menikmati itu, mengikut Yesus keputusanku. Seorang misionaris bersama anak-anaknya pelayanan di India, dan mereka mengalami penganiayaan luar biasa sampai Amin. Ya, saya teringat itu ya. Serahkan. Dan saat mereka mau dibinasakan di lapangan atau semacam alun-alun, ya, tentang mau hidup atau mau mati, ya mereka nyanyilah lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus ingat sekali lagi, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, Yesus keputusan, ku tak ingkar, istrinya sudah dibunuh, anak-anak semua sudah dibunuh, tinggal dia sendiri, mau menyangkal atau mau ikut Yesus. Tapi dia katakan, walau sendiri tetap ikut, walau sendiri tetap ikut, walau sendiri tetap ikut, tak ingkar, tak ingkar. Oke, itulah harga pikul atau ikut Yesus. Ada yang memang mengalami siksaan fisik seperti yang mereka alami, tetapi juga ada yang mengalami penolakan seperti yang dialami oleh Al-Yudin. Setelah dia bertobat, dia diusir dari keluarga, saudara, walaupun nyawanya tidak begitu ini, tetapi pengalaman itu luar biasa. Tapi satu hal yang dia dapat tadi, apa itu? Pengampunan. Dia bisa mengampuni. Itulah karakter yang harus kita miliki. Kadang-kadang kita disakiti oleh orang dekat kita, tapi sulit untuk kita ampuni. Atau mungkin pendeta kita kadang-kadang sulit. Ya, bukan yang berlatar belakang kaum Kedar, tetapi kaum, ya kan seperti kita juga, masalah pengampunan itu berat sekali. Dan itu penyakit yang sampai sekarang belum bisa lepaskan itu. Sampai sekarang masih kita jadi palang untuk melihat kemuliaan Allah satu demi satu. Oleh karena itu, apapun persoalan yang kamu alami dari siapapun, penyiksaan, penolakan, pengampunan adalah kunci. Kalau kamu mau merasakan, kita mau merasakan berkat-berkat dari Allah, pengampunan. Seperti keluarga misionaris yang dialami pembunuhan di India. Mereka tetap melepaskan pengampunan dengan pujian tadi. Mengikut Yesus keputusanku. Walau sendiri tetap ku ikut. Dan akhirnya nyawa dia pun ya serahkan.
di dalam tangan Algojo India pada waktu itu. Luar biasa. Itulah harga mengikut Yesus. Harga bukan hanya nyawa, tetapi waktu kita. Ini penting sekali. Apakah kita rela menyediakan waktu untuk orang lain, atau rela menyediakan waktu untuk pelayanan ibadah seperti ini? Itu penting sekali. Kadang-kadang kita sibuk dengan rutinitas, tetapi wah, orang lihat itu ini pelayanan. Wah, ini seperti ini. Tapi kadang-kadang itu hanya keinginan-keinginan kita saja yang kita puaskan diri. Kadang-kadang kita tidak puaskan hati Tuhan dengan rutinitas kita. Oleh karena itu penting sekali juga harus ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa, melalui dengar dari kesaksian seperti ini. Dan juga ya berdoa masing-masing, di mana saja. Belajar firman. Itu penting sekali. Puji Tuhan. Tuhan berkati adekku Aljudin. Sampai jumpa di Papua bulan-bulan yang akan datang. Ibu Eli.